Jadi gue nyebrang ke Pulau Pari. Lo tau nggak? Jadi dari Pulau Pari lo ngelihat daratan Jakarta itu kayak kota zombie. Bener-bener gedungnya itu kayak yang diselimuti kabut-kabut tapi polusi ya. Itu bahkan dari jarak yang deket banget cuma 35 kilo sampai 40 kilo dari darat Jakarta ya. Itu segitunya. Jadi kayak pas keluar itu gue kayak ngerasa keluar dari kota zombie dan gue ngeliat kota zombie dari kejauhan. Nah, makanya gak heran kalau ada data yang bilang kalau 70% perputaran uang Indonesia itu adanya di Jakarta. Terus yang kecipratan Jawa, abis itu sisanya baru deh keluar Jawa. Kak Uci, bukan cuma nggak ada pembicaraan soal pemulihannya, tapi rencana yang disampaikan di Undang-Undang DKJ itu justru malah rencana untuk membuat situasi lingkungan yang makin buruk. Gitu. Jakarta semraut, makanya ribut. Seperti yang kita tahu, Jakarta akan segera melepas mahkotanya sebagai ibu kota negara. FYI aja, sebenarnya rencana pindah ibu kota tuh kan udah lama dari dulu. Misalnya, zaman Soekarno, ada rencana pindah ibu kota ke Palangkaraya. Terus, zaman Orde Baru misalnya, malah mau pindah ke Jonggol, Jawa Barat. Dan di era reformasi, rencananya malah mau pindah ke Sentul. Tapi, sekarang nih, yang kayaknya sih harusnya ya udah fix ke Nusantara atau yang biasa kita kenal dengan proyek mercusuar IKN yang letaknya di Kalimantan Timur. Tapi pertanyaannya kan, sebenarnya jadi nggak sih kita pindah ibu kota? Yang satu ngotot pindah, bahkan bilang mau pindahin gedung presiden, rumah-rumah menteri, semuanya mau dipindahin ke sana. Yang satu lagi katanya sih nggak setuju ya, atau kayak kurang srek lah, bilangnya mau fokus sama perbaikan gizi, terus mau fokus sama pertahanan negara lah, apalah. Bahkan katanya beliau ini lebih nyaman bangun tanggul laut daripada pindah ke Kalimantan sana. Nah, kita obrolannya nggak akan ke sana. Kalau kalian mau bahas yang tadi sempat kusinggung, itu bahas di channel politik aja lah. Episode Jakarta Ribut kali ini akan fokus ke hal-hal yang lebih besar lagi nih Sobat Lingkungan. Di Jakarta Ribut, kita akan bahas apa jadinya ya kalau Jakarta beneran kehilangan mahkotanya sebagai ibu kota negara. Dan gimana sih nasib kita sebagai warganya? Halo, gue Jihan. Kali ini gue mau take over podcast Ngobrol Lingkungannya Greenpeace nih. Sesuai judul besarnya, Jakarta Ribut. Kita akan bahas isu-isu keadilan sosial dan keadilan lingkungan di Jakarta. Tentu aja, ngobrol-ngobrol kali ini gue gak akan sendirian, melainkan gue kali ini akan ditemani oleh dua orang narasumber kita. Ada Kak Jenny dari Greenpeace Indonesia dan juga Kak Suci dari Walhi Jakarta. Nah, halo Kak Jenny, Kak Suci, apa kabar dua-duanya? Baik. Kayak puasa ya, lemes banget, bisa lebih kayak baik gitu. Semangat gitu ya. Atau terlalu banyak masalah yang diurus sampai jadi menguras energi. Jangan dipikirin sih, lebih ke masa depan Jakarta gak sih? Oh, berat ya. Jadi weekend tuh yang dipikirin masa depan Jakarta gimana ya, bukan episode baru House of the Dragon gimana ya, itu nggak dipikirin. Benar-benar. Harusnya itu sih yang dipikirin. Harusnya kayak gitu kan. Iya benar-benar. Oke, mungkin mulai dari Kak Jenny dulu. Kalau di teman-teman Greenpeace sendiri, itu fokusnya lagi apa sih kalau ngomongin soal Jakarta yang lagi benar-benar dikerjain banget tuh apa? Oke, kalau dari Greenpeace sendiri sebenarnya hari ini kami punya satu divisi namanya Urban Justice, Urban Campaign gitu ya. Salah satu timnya adalah Urban Justice. Nah, teman-teman Urban Justice sendiri sebenarnya di Greenpeace punya fokus dua hal. Satu, memastikan keadilan pengembangan kota atau pengelolaan kota itu diatur dengan melibatkan masyarakat sipil. Dan pelibatannya juga harus pelibatan yang berarti gitu ya, atau meaningful participation. Nggak cuma kelompok-kelompok tertentu gitu ya, katakanlah kelompok pengusaha misalnya dilibatkan dalam pengelolaan kota, tapi juga teman-teman di masyarakat miskin kota misalnya gitu. Oke, berarti emang benar-benar fokusnya tuh di pelibatan masyarakat, tapi kita nggak boleh mengkotak-kotakan nih masyarakat mana nih yang sebenarnya harus dilibatkan. Betul. Apakah yang rentan atau apa, tapi nanti itu kita akan bahas lebih dalam lagi soal keadilan perkotaan. Dan kalau di Waljak sendiri gimana nih Kak? Waljak itu karena memang fokus di Jakarta ya, tapi sebenarnya nggak ngomongin Jakarta aja, kita juga ngomongin wilayah-wilayah di sekitar Jakarta nih juga terdampak terhadap pembangunan. Sebenarnya nggak beda jauh sih sama yang tadi Jenny sampaikan bahwa meaningful participation-nya itu ada, kemudian juga
melihat ekosistem secara holistik begitu ya, yang juga dia mendukung kehidupan manusia di dalamnya, sehingga manusianya juga harus terlibat nih dalam proses pengambilan keputusan gitu. Nah tapi di samping itu dari banyak persoalan yang ada, kita tuh Wali Jakarta tuh ngomongin urban tuh udah dari tahun 89 gitu ya, udah lama banget. Dan ya kayak ngomongin polusi udara, kita dari awal banget dong ngomongin polusi udara, jadi jejak-jejak itu sebenarnya udah ada. Nah makanya dari proses yang panjang itu kita membungkusnya sebenarnya agenda-agenda bagaimana caranya advokasi mengenai pulihkan Jakarta itu sudah harus jadi call isu bersama gitu ya. Apapun itu isunya, targetnya memang harus pemulihan, karena memang daya dukung daya tampungnya sudah terlampaui. Kemudian juga ya Jakarta udah mau tenggelam gitu ya, isu-isunya tuh sampai jadi isu global tuh udah sampai terdengar di mana-mana gitu. Tapi kita lihat reaksinya pemerintah, responnya pemerintah tuh masih jauh lah dari yang diharapkan gitu ya, untuk menyelamatkan pesisir dan pulau-pulau kecil Jakarta, bahkan secara holistik sampai ke wilayah-wilayah yang ada di sekitar Jakarta. Jadi sebenarnya kalau untuk Walhi Jakarta sendiri dengan tagline Pulihkan Jakarta tuh dari teman-teman Walja kan, dan itu udah lama banget sebenarnya, dari 89 nih udah entah berapa tahun. 30, kemarin kita 35 tahun. 35 tahun Walja. Waktu 3 Juli kita baru ulang tahun. Oke, tadi udah sempat disinggung dikit nih, berarti udah ada polusi, masalah pulau-pulau kecil itu ditanganin. Tapi karena tadi kerjanya bersinggungan, berarti banyak dong nih kerja barengnya. Banyak sih. Atau hampir semua masalah Jakarta. Karena PR-nya nggak mungkin diselesaikan cuman Wali Jakarta atau bisa aja gitu, makanya bareng-bareng terus. Oke, sebelum kita ngobrolin yang lebih berat lagi, dan karena kita akan bahas soal Jakarta, kali ini Greenpeace dengan konsep barunya, tarang, kita akan ngobrol-ngobrol sambil makan soto Betawi. Itu benar-benar gue. Mau dimakan, tapi nanti mungkin tambah kue ya, karena Waljak ulang tahun. Oke, tolong kakak-kakak, silakan disiapkan makanannya. Wow, enak nih. Mantep nih. Makan siang Gratis. Ada program baru ya? Betul. Ini yang 7.500 bukan? Gak, mana ada dapat 7.500. Nggak mungkin Soto ya. Betawi nggak mungkin di Jakarta 7.500. 7.500 dapat apa kira-kira? Ini nggak pakai APBN kan? Makan gratis ya. Kursi biar makannya enak. Sebagai orang Betawi saya sangat suka soto Betawi. Sama kan orang Betawi juga, Iya Kak dong. Uci? Iya. Nggak apa-apa. Makanannya Tapi tetap suka soto Betawi kan? Suka. Dan tinggal di Jakarta kan? Bener. Boleh, tetap valid. Oke, ya, tapi ini kalau mau sambil makan silakan, tapi pertanyaan saya wajib dijawab juga ya. Jangan makan gratis doang nggak ngomong di sini. Nah, ya ini. Ya gitu sih tadi. nah mungkin kita bakal bahas soal, pertama tadi di-mention tuh soal polusi udara. Udara Jakarta yang udah kotor banget, kayaknya sering tuh kalau ngeliat story orang-orang dari naik pesawat mana sama di mana, perbandingannya kelihatan jelas banget ya kalau di Jakarta kayak gimana. Dan belum lagi kita tahu infonya tuh sering banget rame. Waljak kayak sering juga deh ngupdate top 3 di dunia, top 1, top 3 kayak gitu-gitu kan. Dari Jakarta itu buruk dan kotor banget kualitasnya. Nah, dari Kak Uci dulu deh sendiri, itu ada pengalaman buruk nggak soal udara Jakarta gimana? Sebenarnya beberapa minggu lalu nih gue baru ngalamin. Jadi gue nyebrang ke Pulau Pari. Lo tau nggak? Jadi dari Pulau Pari lo ngelihat daratan Jakarta itu kayak kota zombie. Bener-bener gedungnya itu kayak yang diselimuti kabut-kabut tapi polusi ya. Oh, iya, Itu iya. bahkan dari jarak yang deket banget, cuman 35 kilo sampai 40 kilo dari darat Jakarta ya. Itu segitunya. Jadi kayak pas keluar itu gue kayak ngerasa keluar dari kota zombie, dan gue ngeliat kota zombie dari kejauhan. Itu seserem itu. Dan itu kayak cuman yang kelihatan tuh cuman ujung-ujung kepalanya si gedung-gedung itu, gedung-gedung tinggi itu. Ya segitunya, ditambah lagi memang kan sehari-hari juga kita ternyata menghirup udara yang segitu kotornya ya, dan segitu nggak sehatnya gitu kita tinggal di Jakarta dengan kondisi yang begitu. Terus juga kita harus mobilisasi segala macam, itu juga banyak terhambatnya. Jadi iya, gue kadang-kadang berpikir bahwa segitu nggak sehatnya, segitu nggak nyamannya kita tinggal di Jakarta, segitu mudahnya kita akan terganggu gitu dari konteks terutama dukungan lingkungan kita yang sebenarnya udah nggak layak lagi buat kita hidup di Jakarta gitu ya. Itu kalian Pulau Pari ya, ya. Tapi kalian pernah gak sih ke daerah utara Jakarta, entah Pluit, Marunda, mana? Kalau kita ke sana, produksi upilal tuh lebih banyak. Gitu. Kalau aku sih pengalaman pribadinya kayak gitu.
Apanya? Mobilnya. tapi emang maksudnya itu untuk menunjukkan kok kan fungsi hidung nyaring, untuk menyaring kan, dan semuanya ada di situ. Jadilah dia upil-upil kecil lucu itu kan. Tapi warna kayak gitu kan lagi makan, tapi kan nggak makan. Ya udah lah ya. Anyway, itu tadi pengalaman dari Kauci yang baru banget, bahkan minggu lalu ya. Kalau masih di Jakarta anyway, Pulau Pari di Jakarta. Nah, kalau Mbak Jenny sendiri ada pengalaman tersendiri nggak selain tadi kita udah bahas produksi upil dan ini mungkin nanti teman-teman yang lebih saintis bisa menjelaskan secara sains ya bagaimana soal itu apakah berpengaruh atau tidak. Ya, benar-benar. Mungkin di episode selanjutnya. Upil di Jakarta. Oke, lanjut. Next, kalau dari Kak Jenny sendiri gimana? Kalau gue tuh kan lama tinggal di ini ya, lama tinggal di Purwokerto ya. Gue tinggal di Purwokerto tuh sekitar 7 tahun deh. 7 tahun gue tinggal di Purwokerto. Terus balik ke Jakarta tuh gue 2016. 2017 gitulah. Terus pas balik ke Jakarta, gue memang ngerasain bahwa kok gue sering batuk yang sampai berbulan-bulan. Dulu tuh disebutnya batuk Singapura, lu gak sih? Batuk Singapura. Yang kalau bayi batuk Singapura. Flu Singapura. Iya, flu Singapura gitu. Terus kayak lama banget, batuk flu lama banget gitu. Terus gue mulai terganggu lah pasti kan dengan itu gitu. Nah akhirnya gue periksa tuh ke dokter, gue foto toraks dan segala macam, dan ternyata gue mengalami bronkitis paru gitu. Dan kan kalau bronkitis paru kita nggak bisa benar-benar tahu ya dia mulainya sejak kapan. Tapi paling tidak secara gejala yang gue rasain di Purwokerto dengan gue tinggal di kaki gunung dan segala macam, gak ada polusi udara lah ya kan. Itu gue gak pernah ngerasain batuk sampai berbulan-bulan gitu Ji, Kak. Menurut gue ya gitu. Terus begitu di Jakarta ternyata gue identified sebagai penderita bronkitis paru. Terus sampai sekarang efeknya apa di gue? Ya sebenarnya satu, ya batuk-batuk. Nanti sepanjang ini gue teman-teman akan kerasa gue batuk-batuk dan paru-paru gue belum sebersih itu juga gitu. Ya anyway, gue masih tinggal di Jakarta gitu. Dan itu sih yang menurut gue paling signifikan dan gue rasain dampak ke kesehatan gue ya gitu. Oke, nah jadi nih ya, kalau ngomong-ngomong soal polusi udara, ternyata gue tuh punya datanya. Karena warga Jakarta kurang lebih tuh ada hampir 11 juta jiwa. Tapi kendaraan yang ada di Jakarta itu nyaris 2 kali jumlah warganya atau sekitar 22 juta. Oh iya? Gila kan? Itu belum termasuk truk-truk segala macam. Iya benar. Oh iya, itu juga kayaknya kalau ke daerah utara Jakarta tuh apalagi kalau malam maupun pagi banyak banget mobilisasinya truk-truk kan. Transformer tuh banyak gitu kan di sana. Itu benar-benar parah sih ya debu jalannya, walaupun dan itu kayaknya apa jadi faktor pemicu teman-teman ini juga nggak? Masalah transportasi itu dikerjain juga nggak sama teman-teman? Iya, itu termasuk pasti. Gitu. Pasti, jadi pasti. Walaupun ada yang sifatnya transboundary emission yang dari PLTU, yang di Jakarta kan faktor utamanya masih dari kendaraan bermotor. Gitu, yang memang lokal ya. Iya. Ini kita baru ngomongin satu masalah yang ternyata juga berdampak ke masalah lain. Abis itu nanti ngomongin transport masih ada masalah kemacetan. Betul. Abis itu masalah jalur sepeda, abis itu masalah nggak selesai kan masalah di Jakarta. Banyak ya Bun. Ya banyak. Dan nggak heran juga Jakarta tuh ternyata dikelilingi sumber polutan. Tadi Kak Suci juga udah ngejelasin ya soal kita kan ada di tengah-tengah kawasan Bekasi, Karawang, kawasan industri yang akhirnya ketika anginnya lagi kesini itu berpengaruh ke warga Jakarta gitu. Walaupun itu ya bukan masalah Jakarta, tapi kan seringkali kalau kita ngadu ke pemerintah, mereka nyuruh kita kalian aja ke Pemkot Bekasi sana. Padahal emang nggak bisa WhatsAppan ya antara Pemprov sama Pemkot. Nggak punya nomornya ya. Atau Kita ada di grup WhatsApp. Nggak diajak, nggak ditemenin. Jakarta doang nih udah nggak usah diajak, tapi Tangerang, Bekasi, Karawang semuanya join gitu. Tapi maksudnya itu kan jadi pertanyaan dan persoalan juga ya, warga punya keresahan ketika mereka mengadukan ke pemerintahnya malah kalian kesana aja, orang kita nggak punya kawasan industri kan nggak di sini semua. Nah itu kan jadi salah satu persoalan lagi. Dan tadi sempat disinggung soal posisi Jakarta dikelilingi sama kira-kira 16 PLTU batubara yang mengepung Jakarta. Jadi kita bisa lihat segitu parahnya kondisi Jakarta, ditambah kayaknya warganya udah overcrowded dan banyak banget gitu ya.
Cuma nanti kan jadi pertanyaan tuh, sebenarnya apakah mindahin ibu kota dari Jakarta ke IKN jadi solusi atau enggak gitu kan? Apa Jakarta bakal ditinggalin aja nih, udah biarin aja jadi begini? Enggak dong. Nah, enggak, itu. pasti enggak gitu. Tapi agendanya apa kan mesti kita Nah, tahu. kita nggak tahu. Oke, nah tadi kita udah ngomongin beberapa masalah-masalah gitu ya, dari polusi udara, kemacetan, transportasi dan lain sebagainya. Nah kalau menurut Kak Jenny dan Kak Uci sendiri tuh sebenarnya kondisi Jakarta saat ini ideal nggak sih untuk warga Jakarta? Menurut David Harvey, asik. Gak cocok gue. Gak apa-apa. Gak bisa gue ngomong serius kayak gini. Jadi si kawan ini, gak perlu lagi kita sebut namanya siapa ya, nanti jadi serius ya kan. Si kawan ini bilang, dia filsuf gitu. Dia bilang bahwa hak atas kota itu adalah kemampuan atau hak bagi warga untuk menentukan masa depannya dan mengembangkan kotanya gitu. Jadi kalau dibilang kota yang ideal itu kota yang kayak gimana sih? Berarti adalah kota yang membuat warganya satu, punya ruang untuk mengembangkan dirinya, yang kedua juga punya ruang untuk mengembangkan kotanya. Gitu. Nah, di Jakarta itu nggak terjadi, gitu ya. Kemampuan warga dan ruang bagi warga untuk membangun diri dan kotanya itu bisa dibilang hampir tidak ada, gitu ya. Kalaupun ada, ruang itu biasanya tersegmentasi pada kelompok-kelompok menengah ke atas gitu, katakanlah kelompok pengusaha misalnya gitu ya, kelompok politisi di Jakarta atau politisi di pemerintah pusat yang kemudian saat ini pusatnya masih di Jakarta gitu, sehingga warga lainnya, katakanlah kelompok menengah ke bawah gitu ya, kelompok miskin kota misalnya, nggak punya ruang yang cukup untuk menentukan masa depan kotanya seperti apa gitu. Dan efek dominonya adalah mereka nggak punya ruang yang cukup juga untuk menentukan masa depan dirinya, gitu pasti. Nah itu situasinya. Di Jakarta ruang partisipasinya nggak ada, sehingga pada akhirnya efeknya ke Jakarta adalah si polusi udara yang makin tinggi. Kenapa polusi udaranya makin tinggi? Warganya nggak pernah merasa terlibat dalam menentukan kebijakan pengendalian polusi udara di Jakarta gitu. Gue nggak pernah benar-benar mikirin bagaimana mengendalikan polusi udara di Jakarta. Kenapa? Karena gue nggak pernah dilibatin. Yang mikirin kelompok atas sana gitu. Terus kemudian penggunaan, misalnya contoh lainnya penggunaan sumur bor. Biasanya penggunaan sumur bor tuh siapa sih yang ngegunain gitu ya? Banyak di Jakarta, ada di kampung-kampung kota. Kenapa? Karena mereka kesulitan mengakses air bersih. Tapi pernah nggak mereka diajakin terlibat? Ayo gini yuk, kita mau menentukan masa depan pengelolaan air Jakarta di masa mendatang selama 25 tahun ke depan. Nggak pernah diajakin ngobrol gitu. Jadi kalau dibilang situasinya ideal apa enggak? Nggak ideal karena warganya nggak pernah diajakin ngobrol. Itu paling basic ya menurut gue gitu. Bahwa kemudian setelah itu ada efek-efek dominonya tadi, polusi udara yang makin tinggi, penurunan muka air tanah karena eksploitasi penggunaan sumur bor misalnya. Itu efek domino aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat permasalahan utamanya ada di tidak pernah dilibatkannya warga secara menyeluruh dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan kota di masa mendatang sebenarnya gitu. Ya, jadi walaupun ada pergantian gubernur gitu kan di Jakarta, walaupun kadang atau sering jadi batu loncatan aja di gubernurnya. Nah, tapi nggak benar-benar mereka tuh mau mendengarkan kebutuhan warga apa ya. Jadi sebenarnya kan yang bermasalah tuh mungkin karena ini pengalaman sebagai anak yang lahir di Jakarta juga. Kita tuh nggak pernah punya imajinasi kan akan kota Jakarta tuh apa. Kayak dari kecil ya kalau mau ke pantai ada tuh, tapi bayar masuknya. Iya kayak kalau keluar kota paling dekat misalnya Bandung masih ada kok, bukan pantai ya. Kalau di Bandung misalnya ruang terbuka hijau juga masih accessible dan gratis, tapi di Jakarta tuh enggak. Nah kalau dari Waljak sendiri gitu ngelihat ini, atau mungkin ada nggak sih gambaran ideal dan gak ideal dari teman-teman Waljak atau dari Kak Suci sendiri? Kalau idealnya memang seluruh siapapun yang ada di Jakarta hari ini tuh harus terlibat ya. Jadi prinsipnya memang dia sangat universal.
ada pemenuhan hak dan lain sebagainya. Tapi penerapannya tentu harus partikular, gitu. Kayak mana misalnya? Dari musrembang yang sering kali Wali Jakarta diundang ya, kita ngelihat tuh forumnya banyak nggak efektifnya gitu. Karena apa, ngebungkus tuh semua forum ditumplekin jadi satu sidang musrembangnya dalam waktu yang sangat terbatas. Nah sementara kita ngerasa bahwa kayaknya perlu deh nanya per kelompok kepentingan gitu satu persatu, misalnya kelompok perempuannya, anaknya, atau penyandang disabilitasnya dan lain sebagainya. Karena mereka semua punya kepentingan terhadap bagaimana pengusahaan terhadap keberlanjutan kota gitu. Misalnya kayak kasus debu batubara di Marunda. Berapa banyak misalnya teman-teman yang penyandang disabilitas harus bersekolah lebih jauh karena sekolah luar biasanya harus dipindahkan juga lebih jauh. Dan itu juga akhirnya jadi tanggung renteng nih bebannya ke keluarganya gitu. Nah itu kan nggak pernah dipikirin yang kayak gitu-gitu. Nah jadi memang partisipasinya juga harus terlihat begitu, dan dia diterapkan harus partikular. Jadi prinsipnya harus universal tapi penerapannya harus partikular. Itu yang menurutku nggak ada banget tuh di Jakarta. Tahun 2022 Wali Jakarta tuh menghimpun lah data-data yang sebenarnya dikeluarkan sendiri oleh pemerintah. Misalnya berapa sih izin yang dikeluarin? Izin ini nanti mungkin bisa diklarifikasi lagi datanya, aku agak lupa. Izin lingkungan itu kalau nggak salah itu ada 3.000-an lebih yang diproduksi gitu. Tapi, Jakarta aja loh. Sepanjang tahun berapa? Sepanjang 1 tahun. 2022 sampai 2023. Oh wow. Gitu. Jadi itu sangat banyak, sementara aspek kelembagaan kita dalam pengawasan itu sangat rendah. Gitu. Mulai dari anggarannya, mulai dari kemudian human resource-nya gitu. Atau misalnya kalau pemerintah kan selalu ngomongin kita punya teknologi kok, nggak perlu banyak-banyak lah manusianya. Ya mana hasilnya gitu. Itu yang nggak pernah ada. Jadi ya secara politik juga harus ada arah ke sana, artinya penyiapan kelembagaan dan aspek-aspek yang lainnya yang dia bisa memperkuat pengawasan. Dan dari proses bahkan izinnya mau dikeluarkan itu harusnya kan masyarakatnya ditanya dong, bisa nggak ada ini dan lain sebagainya gitu. Nah eksklusi terhadap bagaimana proses proses perizinan dan lain sebagainya yang sifatnya keputusan gitu ya, itu melibatkan masyarakat, itu kita ngelihat masih jauh banget gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat Jakarta ini kan role model untuk seluruh wilayah gitu. Apapun yang jadi isu di Jakarta itu akan jadi isu nasional gitu. Jadi dia akan sangat dilihat. Jadi kalau misalnya untuk urusan-urusan begitu kita nggak bisa jadi role model yang baik, maka aku pikir ya mudah-mudahan daerah lain nggak mencontoh gitu ya. Kayak gitu sih Ji. Dan harapannya daerah lain jangan sampai bercita-cita jadi Jakarta. Malah sebenarnya kan identitas, malah kita yang warga Jakarta pengen punya banyak ruang terbuka hijau. Sekarang kan semuanya gedung, liburan setiap Sabtu Minggu. Kalau bosen ya udah ke mall aja. Alternatifnya tuh nggak banyak gitu kan. Paling dekat ke Bandung, ke Puncak. Dengan itu juga dengan kondisi yang sangat macet akhirnya karena semua orang kejar ke sana. Ada pengorbanannya kita hanya untuk mendapatkan itu gitu. Nah, terus berarti tadi kan kata kuncinya dari Kak Jenny maupun Kak Uci adalah soal partisipasinya. Tapi aku penasaran, berarti kan yang jadi pertanyaan besar selama Jakarta ada dan terus pergantian gubernur gitu ya, berarti warga apa sih sebenarnya yang dilibatin? Berarti warga mana yang diminta pendapatnya itu, ada yang bisa menjawab gak? Karena ini ya, kita tuh pakai politik representatif gitu. Misalnya cukup diwakili oleh RT, cukup diwakili oleh RW. Itu menurutku jadi masalah besar karena kita nggak pernah tahu bagaimana ya dalam tanda kutip ya peta politik yang ada di masyarakat. Kita bisa lihat misalnya di Jakarta Utara betapa konteks sosialnya itu nggak terbaca gitu, urusan aktor, urusan masalah dan sebagainya. Apakah punya keselarasan sudut pandang gitu ngelihat masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Nah itu yang perlu betul-betul dilihat. Yang tadi aku bilang ada aspek partikular yang harus dilakukan gitu oleh pemerintah untuk bisa menangkap banyak isu supaya ini bisa diselesaikan bersama-sama. Gitu sih kalau pandanganku ya. Iya. Sebenarnya lebih ke arah kalau tadi melihatnya soal partisipasi masyarakat di Jakarta juga menurutku pun kalau dia katakanlah tadi penggunaan partisipasinya mulai dari RT RW gitu ya, sayangnya benar gitu yang disampaikan tuh RT dan RW-nya menyampaikan apa yang menurut dia
Bener. Jadi bukan didasarkan pada bagaimana hasil kesepakatan di warga. Lu boleh pakai mekanisme RT RW tadi misalnya untuk melibatkan partisipasi masyarakat misalnya gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh RT RW untuk menerapkan, katakanlah mendorong kebijakan atau menerapkan aturan, itu harusnya berasal dari bagaimana proses musyawarah di masyarakat menurutku gitu. Nah itu yang kemudian nggak berjalan sebenarnya. Nggak heran kenapa itu nggak berjalan, karena regulasi untuk menentukan oke, lu mau ngambil keputusan nih RT RW, lu mau kasih tahu ke gue kira-kira pendapat warga lu apa, itu pun nggak ada regulasinya gitu. Akhirnya si RT sama RW, menurut gue begini nih, begini gitu, dia kasih tahu aja gitu. Nggak pernah ada proses musyawarah di masyarakat tuh harusnya seperti apa yang mau di build up, apa yang ya tadi menentukan masa depan kota gitu, itu nggak pernah benar-benar diajakin gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau dibilang nggak ada banget representasi, misal katakanlah tadi partisipasi masyarakat gitu ya, dibilang nggak ada banget juga nggak, tergantung bagaimana kita melihat partisipasi. Arti dari partisipasi itu sendiri. Karena yang terjadi di masyarakat misalnya, aku mau clear-clearan aja misalnya, partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sebesar-besarnya Iman, segede-gedenya Iman adalah mengundang teman-teman lembaga swadaya masyarakat yang punya fokus isu di situ. Gue nggak bilang itu salah, bos. Gue nggak bilang itu salah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu cukup representatif untuk menghitung semua permasalahan yang ada di Jakarta? Gak bisa, gitu. Lembaga swadaya masyarakat yang punya fokus isu tertentu, mereka bukan yang gak bisa menyuarakan tuh, bisa. Tapi tadi particular issue, gitu. Yang benar-benar tahu kebutuhan dan bagaimana kota dibangun, itu warganya, instead of teman-teman LSM, gitu. Menurut gue. Tapi yang terjadi di lapangan adalah pemerintah provinsi ngundangnya teman-teman LSM aja, teman-teman di Tapak nggak diundang, nggak diajakin ngobrol, gitu. Itu yang menurut gue jadi isu juga gitu ya. Dan tadi again nggak ada regulasinya untuk menentukan itu gitu. Sistem pengawasannya juga buruk. Again yang terjadi di Jakarta kebanyakan adalah sosialisasi, bukan partisipasi gitu. Itu bukan meaningful participation sama sekali gitu. Oke, nah berarti tapi yang benar-benar menarik tadi ya soal kata kuncinya ada di pelibatan, ada di meaningful participation yang selama ini dugaannya atau sangat kuat tidak berjalan oleh pemerintahnya sendiri. Terus kita kan tahu nih setiap tahun Jakarta kalau ulang tahun besar gitu, sangat perayaannya sangat meriah. Setiap tahun ada Jakarta Fair. Tapi pertanyaannya, pemerintah Jakarta nih fair gak sih ke kita? Gitu kan, nggak apa-apa Jakarta Fair setiap tahun, tapi fair ke warganya tuh nggak pernah ada. Tidak pernah ada kalau boleh dibilang. Saya dulu suka sih waktu kecil ke Jakarta Fair itu kan, pernah ke Jakarta Fair kan? Iya benar. Nah, dulu malah beberapa puluh tahun yang lalu ya Ci. Iya. Udah clear gue soalnya. Kayak tahun-tahun 2000-an kayak gitu waktu gue masih anak-anak ya. Itu kayak kesana tuh bener-bener kayak dia kayak pasar rakyat kan? Euforia gitu kan. Bener, sekarang tuh udah mulai agak-agak ya exhibition. Iya, udah mulai bergeser. Bener. Nggak bisa cari koper murah lagi di situ. Berarti dulu kayaknya koper murah doang. Nyari ciki, ada badut sama jual ciki. Bener, satu kantong gede gitu ya. Gede, cuma berapa ribu gitu kan. Iya, benar. Nah, terus tadi ngomong-ngomong soal keadilan, pelibatan, kita kan tahu Jakarta itu kan epicentrum ekonomi nasional. Apalagi model pembangunan kita tuh sentralistik banget. Jadi kayak Indonesia pusat ekonominya semua ada di Jakarta, pusat pemerintahan semua ada di Jakarta. Makanya nggak heran kalau ada data yang bilang kalau 70% perputaran uang Indonesia itu adanya di Jakarta. Terus yang kecipratan Jawa, abis itu sisanya baru deh keluar Jawa. Yang mana kan itu cukup questionable ya. Kok bisa Jakarta yang cuma dong kalau misalnya dibandingin dengan wilayah lain cuma seuprit, tapi dia bisa begitu powerfulnya untuk mengatur ekonomi. Nah, terus seluruh perputaran ekonomi daerah lain itu dia tuh dari Jakarta tadi kan. Termasuk ekonomi ekstraktif yang perkebunan monokultur seperti sawit, pertambangan mineral dan batu bara. Nah, terus model-model ekonomi kayak gini tuh kelihatannya menggerakkan roda ekonomi, tapi ternyata dampak ekonominya tuh cuma dirasain oleh oligarki aja, oleh pemodalnya aja. Makanya itu nanti kita akan jadi panjang ke persoalan struktural, siapa sih pemodal, siapa sih, tapi itu akan kejauhan. Dan kan sering banget
kalau misalnya mau ada pembangunan A, pembangunan B, ekonomi A, ekonomi B, iya ini untuk memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tapi itu yang perlu kita cek lagi kan. Emang iya lapangan pekerjaan diciptakan dari situ. Kita mesti banget research lagi, googling lagi, dan baca lagi. Yang ternyata kalau dari data kurasinya lapangan kerja itu dari UMKM ada 100 juta lebih. Yang mana dia tuh malah jauh lebih useful, jauh lebih besar daripada industri ekstraktif tadi. Jadi kan sebenarnya makanya apa ya, kadang tuh ketika ada mungkin ini jadi persoalan struktural karena kita dari kecil, dari sekolah dasar, upacara bendera dan lain sebagainya selalu ditanamkan percaya sama pemerintah. Apapun, karena aku dulu ada pergeseran ideologi tuh kayak gitu. Dulu aku, oh iya pemerintah hebat, pemerintah oke gitu. Aku sangat percaya. Tapi kan makin mendewasa, nggak ada saya kita mengkritisi kebijakannya udah benar belum ya. Kalau ada kebijakan benar, to be fair kita pasti akan appreciate kan ke pemerintah. Kalau misalnya ada yang jelek, juga sangat fair kalau kita mengkritik sebagai warganya. Dan malah sekarang lagi dari pembangunan yang kena dampaknya adalah kita gitu sebagai warga sendiri. Nah, ngomong-ngomong tadi soal partisipasi yang adil, pembangunan yang terjadi di Jakarta gitu kan, dan gimana Jakarta ternyata sangat impactful ke daerah-daerah lain. Pertanyaanku buat Kak Uci dan Kak Jenny, di kondisi yang sekarang ini dengan orientasi pembangunan tadi ya, mungkin gak sih kondisi ini diubah sebenarnya? Itu dulu. Kondisi diubah itu sangat tergantung dari, kita kan udah sangat maju terlalu cepat nih ya, Ji. Jadi menurut gue perlu ada upaya untuk membuatnya menjadi lebih perlahan. Kenapa sih kita harus buru-buru untuk ngejar pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya gitu? Karena kalau mau kayak gitu, ya gue pakai teori standar aja lah ya, teori berkelanjutan itu kan sebenarnya pilarnya tuh ada 3, lingkungan, sosial, sama ekonomi kan. Nah jadi ekonominya nggak boleh maju sendiri. Dia harus seimbang dengan pilar-pilar yang lainnya ya. Pilar lingkungan hidupnya harus tetap terjaga, sosialnya juga harus menopang gitu ya dengan sangat bagus dan juga diperhatikan gitu. Jadi kalau ada satu yang jomplang atau dia lebih tinggi atau runningnya lebih cepat, itu menurut gue udah sesuatu yang nggak berkelanjutan gitu ya. Kita nggak akan lihat Jakarta yang ya dari kakek nenek kita aja cerita soal Jakarta zaman dulu ya banyak banget yang udah nggak bisa kita rasain hari ini gitu. Ya di generasi selanjutnya juga mungkin akan kehilangan experience yang juga dialamin oleh kita sekarang. Jadi maksud gue, ya berangkatlah dari pilar itu dan ya membuatlah ini semua menjadi perlahan. Kita mau ngejar apa sih? Gitu. Kalau mau ngejar ekonomi doang, ya udah kita harus siap-siap hidup di dalam ancaman bencana gitu. Karena lingkungannya pasti nggak akan dia akan kehilangan daya dukung daya tampungnya, dia lagi nggak akan juga bisa hidup menjadi topangan kita bersama gitu. Nah sementara ya aspek sosialnya juga pasti akan sangat rusak gitu. Kalau 3 hal ini nggak diperhatikan, cuma ngejar ekonominya aja, makanya harus ada penurunan laju. Gitu, jangan terlalu cepet deh, nggak usah buru-buru deh, mau ngapain sih gitu kan? Tapi emang ambisi untuk buru-burunya sangat kelihatan jadinya ya, kayak emang ya udah asumsi pertumbuhan ekonomi sekian, kita harus mengejar A B C D, padahal kayaknya bukan itu yang dibutuhin sama warga. Iya, betul bang. Jadi tadi poinnya soal gak usah buru-buru, kita bisa kok memulihkan itu secara perlahan dengan orientasi yang jelas, jangan cuma fokus ke ekonomi gitu ya Kak. Nah kalau buat Kak Jenny sendiri tadi, berarti kan dari pertanyaannya bisa diubah atau enggak, sebenarnya bagaimana sih kita bisa menuju menjadi kota yang adil? Oke, tadi kita udah bahas panjang kali lebar soal partisipasi yang bermakna, tapi kalau dari Kak Jen dan teman-teman Greenpeace sendiri, ini sebenarnya adil untuk siapa sih? Sebenarnya definisi adil ini siapa sasarannya untuk menjadi kota yang adil? Oke. Sebenarnya kalau mau ngomongin adil atau nggak adil itu bukan berarti sama ya. Itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Menentukan keadilan itu harus dilihat dari kebutuhan tiap-tiap kelompok gitu ya di Jakarta. Misalnya saja kita ngomongin soal upah minimum gitu ya. Upah minimum provinsi misalnya untuk warga yang tinggal di Pondok Indah 4,5 juta misalnya gitu. 4,5 ya sekarang 5 juta ya, gitu. 5 juta. Itu kecil. Tapi buat misalnya warga yang tinggal di pinggiran Muara Angke 5 juta tuh gede bos gitu. Terus kemudian itu ngomongin soal ekonominya. Terus kemudian perlakuan terkait dengan situasi lingkungannya misalnya.
kebutuhan katakanlah jumlah ruang terbuka hijau di Pondok Indah dan ruang terbuka hijau wilayah Serapan di Muara Angke itu pasti beda banget gitu. Kenapa? Karena Muara Angke wilayah pelabuhan, pesisir gitu ya, yang pasti lu butuh ruang yang lebih banyak untuk memastikan dia nggak cepat turun nih permukaan tanahnya. Beda sama di Pondok Indah yang katakanlah salah satu wilayah tertinggi gitu ya. Elit lah ya. Iya, elit. Dan secara permukaan tanah juga lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain gitu. Kemungkinan banjirnya sangat kecil. Ngalamin banjirop mana mungkin, Wak? Ya kan? Nggak. Sedangkan warga Muara Angke sabanari ngalamin banjirop misalnya gitu. Jadi kalau ngomongin soal adil, maka harus dilihat dulu mana kelompok yang paling rentan untuk mengalami ketidakadilan gitu. Jadi bukan diperlakukan sama, itu salah sebenarnya konsep berpikirnya. Lihat kelompok yang paling rentan siapa gitu. Untuk menentukan kebijakan sampai kepada keadilan itu harus lihat dari kelompok paling rentan. Analogi sepelenya gini deh. Ini tingkat kalau kita main diagram misalnya. Ini tingkat masyarakat miskin kota, kelompok miskin kota gitu itu ada di bawah sini. Yang tadi di Pondok Indah tuh di sini nih. Gitu. Kalau dia diberi tambahan yang sama 1 jengkal, dia akan ada di posisi yang tetap timbang juga, gitu. Maka untuk memastikan ini posisinya sama, ini ditambahinnya 1 jengkal, ini dibiarin. Harusnya gitu, supaya posisinya sama. Masalahnya, salah kaprahnya kebijakan di DKI Jakarta sekarang ngomongin soal lingkungan, ekonomi, kondisi sosial yang tadi 3 pilar tadi yang disampaikan oleh Kak Uci, itu sama, bukan adil tadi, fairness-nya justru malah nggak kecapai gitu. Itu situasinya. Nah, ngelihat itu sebenarnya harusnya, kalau tadi pertanyaannya bagaimana menentukan fairness dan bagaimana supaya kebijakan-kebijakan kita lebih fair gitu, maka lihatlah kelompok yang paling rentan. Masyarakat miskin kota, teman-teman disabilitas, kelompok minoritas gender. Apa yang mereka alami terkait dengan kondisi lingkungan, kondisi sosial, kondisi ekonomi di Jakarta. Lalu tentukan kebijakannya dari situ, supaya mereka punya posisi yang sama gitu. Lebih buruk yang terjadi di Jakarta pada banyak kebijakan pembangunan kota misalnya, ternyata yang diajakin diskusi adalah kelompok-kelompok yang di atas kaya raya ini, ya kan, borjuis ini gitu. Misalnya gambaran spesifik deh, gue tuh tinggal di daerah Jakarta Selatan ya, ada satu wilayah yang di tempat tinggal gue tuh mall sampai 3 Wak, gitu. Satu mall itu 3 gedung. Gitu. Nah, dulu wilayah pemukiman di situ tuh digusur. Alasannya itu tapi berpuluh-puluh tahun lalu ya. Alasannya adalah mau bikin ruang terbuka hijau. Sekian tahun kemudian terbangunlah sebuah mall yang ya gua nggak bisa sebut apa gitu ya. Tapi salah satu mall terbesar di Jakarta di wilayah yang digusur itu. Gitu. Jadi kalau gitu, dalam penentuan tata kotanya, siapa yang diajakin ngobrol? Yang punya mall. Iya dong. Pada akhirnya gitu ya. Bukan warga yang tinggal di situ, oke, lu butuh ruang terbuka hijau, oke, gue support dengan ruang terbuka hijau. Tapi pengusaha mall gitu. Itu yang lebih buruk terjadi di Jakarta. Jadi, kalau bisa disingkat, 2 hal. 1, masyarakat di kelompok paling rentan yang nggak pernah diajakin ngobrol, atau kalaupun diajakin ngobrol, kebijakannya tidak diarahkan pada fairness-nya tadi. Yang kedua, yang diajakin ngobrol adalah kelompok yang lebih kaya, lebih berdaya gitu. Yang mana mereka semua udah bisa menikmati semuanya lah, maksudnya nggak berkurang apapun itu, tapi kelompok yang benar-benar paling rentan di Jakarta tuh nggak pernah diberi ruang yang, bahkan kasih ruang yang sama aja nggak pernah ada kan, aksesnya. Betul. Sekalipun misalnya teman-teman LSM atau misalnya teman-teman Greenpeace dan Muajak sendiri pernah melibatkan kawan-kawan rentan Jakarta, itu pernah ada nggak sih ruangnya diberi oleh Pemprov? Pernah ada nggak kesempatan itu? Atau ya udah tetap di depan balai kota aja? Kita sih cenderung maksa ya memang. Harus. Tapi memang begitu. Kenapa sih kita harus maksa dulu untuk bisa mereka bicara gitu ya? Dapat bisa menyuarakan apa yang padahal kan itu gitu. Hak mereka anyway. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kalau nggak maksa tuh kayaknya nggak, agak sedikit gitu ruangnya ya, atau memang ya udah secara political will memang nggak mau dikasih aja mungkin. Dan sebenarnya dikanalkan juga. Jadi kan Pemprov itu sebenarnya punya website ya, yang semua orang bisa ada pengaduan di situ. Ya kalau zamannya sekarang ini kan dia bikin kayak desk di depan untuk terima pengaduan dari warga. Tapi menurut gue kenapa perlu dikanalkan gitu ya, nggak semua aja dibuka gitu. Kenapa misalnya kita ketika datang ke balai kota itu mesti
ada segitu pengamanan yang kalau maksud gue kalau misalnya kan website tuh dibuka nih, terus lo buka desk, artinya kan lo terbuka terhadap pengaduan dong, gitu. Kenapa harus dibatasi pada itu gitu? Kenapa ketika ada masyarakat yang mau demo soal airnya atau misalnya mereka ya berbulan-bulan gak dapat air dan lain sebagainya, itu tuh kayak ketutup gitu loh. Artinya kan secara ini ya bagaimana menyampaikan itu juga kayak jadi penting gitu. Menurut gue teknis yang begitu jadi nggak penting kalau pemerintahnya memang mau denger aja gitu semuanya. Betul. Kenapa harus ada memilih cara tertentu? Gitu. Oke, nah mungkin kita lanjut lagi ke beberapa pertanyaan lain karena kayaknya dari teman-teman Greenpeace ada 20.000 pertanyaan buat siang ini. Ini soto nggak bisa habis lagi. Oke, lanjut ya. Nah, tadi ini bakal nyambung kok konteksnya, apalagi kita lagi rame soal perpindahan ke IKN dan seringkali kan pemerintah pakai dalih kalau misalnya pemindahan ibu kota ke IKN itu demi pemerataan ekonomi juga. Nah, tapi sebelum kita bahas ini, kita mungkin bisa dengerin dulu Vox Pop warga Jakarta. Jika nanti Jakarta nggak jadi ibu kota, ngaruh nggak sih buat kehidupan kamu? Jujur kalau buat aku nggak ngaruh, soalnya aku bukan orang Jakarta dan aku masih pelajar sekarang. Jadi kalau misalkan buat sekarang nggak begitu ngaruh sih di aku. Sangat amat berpengaruh sih kalau misalkan Jakarta udah nggak jadi ibu kota. Jakarta udah kayak jantungnya Indonesia, jadi menurut aku sangat amat berpengaruh karena segala sesuatu istilahnya industri perekonomian, teknologi, Jakarta bisa dibilang menjadi salah satu. Sebenarnya sih kalau pindahnya ibu kota sih sama aja sih ya, nggak ada bedanya. Cuman nama ibu kotanya aja pindah ke sana mungkin ya gitu ya menurut aku gitu. Oke, nah tadi udah dengarkan pendapat dari dua perwakilan lah ya yang ditemuin sama teman-teman di Vox Pop ini. Setelah dengar pendapat warga Jakarta, itu gimana menurut Mbak Jen dan Kak Suci soal dampaknya ke warga Jakarta? Jadi ada dua pendapat kayak ngaruh dan gak ngaruh. Gue sepakat sama yang gak ngaruh ke pemulihannya sebenarnya. Karena kan gini, lo bayangin ketika dalih untuk pemindahan ibu kota ini kan banyak nih dijebretin tuh ya seluruh masalah di Jakarta. Terus targetnya adalah pemerataan ekonomi. Pusat ekonominya aja masih di Jakarta. Nah itu kan itu aja udah paradoks gitu. Terus ditambah lagi misalnya urusan kemacetannya, urusan banjirnya, urusan land subsidensnya, urusan bencananya dan sebagainya, itu semua jadi landasan tuh. Tapi sampai hari ini bahkan di dalam undang-undang yang baru diketok nih ya kan, soal daerah khusus Jakarta nggak ada tuh ngomongin yang kayak gitu-gitu lebih komprehensif. Justru narasi pemulihannya tuh jauh banget gitu. Jadi sebenarnya ya kalau maksud gue gini, fair aja pemerintah mau apa sih mindahin ibu kota gitu ya? Apakah untuk menarik investasi sebesar-besarnya? Ya udah, jujur aja ngomong, nggak usah pakai banyak alasan gitu yang kayak gitu-gitu. Tapi ternyata outputnya juga kita lihat ya jauh banget gini, bagaimana Jakarta itu diperhatikan gitu. Jadi kalau Jakarta ya memang pada akhirnya kita kan merasa bahwa Jakarta tinggalin nih, nggak juga ditinggalin gitu. Ya memang ada agenda khusus di sini lewat yang tadi undang-undang yang gue bilang itu soal undang-undang DKJ yang sebenarnya aspek yang diatur di dalamnya itu banyak banget dan kita patut untuk berkhawatir bahwa justru daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jakarta itu akan overload dan kemudian juga akan berdampak justru sampai ke Cianjur karena lucunya undang-undang itu kan dia ngaturnya sampai Cianjur. Jabodetabek jur. Betul. Tapi berarti di undang-undang DKJ yang sekarang itu nggak spesifik ngebahas soal pemulihan Jakarta kan seperti apa? Tidak ada pembahasan kayak gitu. Dia memang masuk per sektor kan, tapi menurut gue dia apa ya? Kayak misalnya untuk transportasi, pembatasan usia kendaraan bermotor, kayak gitu-gitulah ya. Yang sebenarnya itu harusnya diatur di peraturan turunannya nggak sih? Gitu. Tapi secara besarnya tuh harusnya dia mengandung hal-hal yang menurut gue tuh harusnya prinsip dan arahnya tuh mau kemana gitu. Kita dikasih tahu aja arahnya mau kemana, bukan hal-hal yang sifatnya yang sebenarnya itu juga udah diatur kan di peraturan daerah tuh udah banyak banget ngomongin soal pembatasan usia, soal uji emisi dan sebagainya, toh juga nggak pernah terimplementasi dengan baik dengan berbagai alasan gitu. Oke, kalau dari kajian sendiri gimana? Tadi ngelihat pendapat dua kawan Vox Pop. Gue sebenarnya kan yang satu tadi bilang berpengaruh, yang satu bilang nggak berpengaruh nih, sama aja gitu. Gue malah melihatnya bukan ke tidak berpengaruhnya, berpengaruh tapi justru malah lebih buruk situasinya. Tadi menarik
mumpung Kak Uci juga udah raise up soal Undang-Undang DKJ gitu ya. Di Undang-Undang DKJ ini menariknya adalah dia menjadikan Jakarta kota yang menjadi pusat ekonomi gitu. Jadi nggak ada not even satu pasal gitu di Undang-Undang DKJ itu kita bicara soal pemulihan Jakarta gitu. Bener tadi kata Kak Uci gitu. Tidak, bahkan nggak usah ngomong satu pasal deh, satu ayat klausul gitu yang bicara soal pemulihan Jakarta, nggak satu pun gitu. Satu huruf, satu ayat huruf itu juga nggak ada. Di konsideran juga nggak ada Bun gitu. Jadi maksud gue mau bilang begini, kalau dibilang dia berpengaruh atau tidak pemindahan ibu kota terhadap Jakartanya jadi berpengaruh lebih buruk karena dia akan jadi pusat tadi pengelolaan ekonomi, segala sumber ekonominya akan dikuras di situ, yang kita nggak tahu sebenarnya tujuannya buat apa gitu. Probabilitasnya banyak, misalnya mau dieksploitasi secara ekonomi supaya membangun kota yang ibu kota yang baru, ya kita nggak tahu juga gitu, tapi kita patut menduga-duga banyak hal loh gitu. Dia akan dieksploitasi secara ekonomi. Efeknya apa? Sejarah bicara. Pembangunan dan orientasi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tadi Kak Uci sempat sampaikan juga, efeknya adalah perusakan lingkungan gitu. Efeknya adalah semakin turunnya permukaan tanah di Jakarta, polusi udara yang semakin tinggi gitu. Sejarah mencatat itu, kita nggak bisa menafikan gitu. Jadi kalau dibilang berdampak atau enggak tadi lebih buruk karena dia akan jadi let's say pusat pengelolaan ekonomi yang akan dieksploitasi secara ekonomi begitu, dan efeknya apa? Lingkungannya akan makin buruk. Jadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Kak Uci, bukan cuma nggak ada pembicaraan soal pemulihannya, tapi rencana yang disampaikan di Undang-Undang DKJ itu justru malah rencana untuk membuat situasi lingkungannya makin buruk gitu. Oke, di Undang-Undang DKJ dia juga membahas, ada kok nanti ada dewan yang akan punya fungsi untuk mensinkronasi gitu ya, mensinkronasi kebijakan di wilayah aglomerasi. Apa itu tadi udah sempat disinggung Kak Uci, Jabodetabek-Jur gitu. Dari situ aja kita bisa tahu dia akan dieksploitasi secara ekonomi yang kita nggak tahu kepentingannya apa, efeknya adalah pengerusakan lingkungan yang lebih buruk, dan itu diperluas gitu. Jadi selama ini udahlah Jakarta doang yang dieksploitasi gitu. Dan pengelolaannya terpusat. Dan pengelolaannya itu penting. Jadi si Dewan Aglomerasi ini menariknya dia punya tanggung jawab untuk melakukan sinkronasi. Tadi nih kayak ini yang gue tadi nggak kesambung ya, Wak. Di wilayah Jabodetabek-Jur itu tadi gitu. Dia punya fungsi sinkronasi. 9 atau 11 poin lah Dan gitu. percepatan. Nah, jadi kalau percepatan pembangunan. Iya, ini koreksi gue kalau logika berpikir gue salah ya, Kak. Jadi si Dewan Aglomerasi ini punya fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap 9 poin or something. 9 poin itu semuanya berkaitan dengan lingkungan, Wak. Semuanya berkaitan dengan lingkungan. Tapi 9 poin itu bukan hanya berkaitan dengan lingkungan, tapi juga akan berkaitan dengan investasi. Gitu. Berarti maksudnya udah kebaca nih arahnya mau apa dengan ada perluasan di luar Jakarta. Tapi kalau misalnya aku lihat di Undang-Undang DKJ itu juga ada Dewan Kota sama Dewan Kabupaten. Tapi itu akan beda dan enggak. Iya, anyway secara fungsi dia pasti akan berbeda lah gitu. Sama kalau dilihat lagi batu ujinya si Dewan Aglomerasi ini bekerja, dia bukan cuma soal sinkronasi kebijakan di berbagai wilayah. Oke lah, itu jadi isu lah di Jakarta hari ini gitu. Misalnya ngomongin polusi udara, ya tadi non-boundaries situation misalnya terkait dengan polusi udara, kita mesti ngobrol sama daerah lain. Oke. Itu penting untuk ada sinkronasi itu. Tapi kan ada kewenangannya di Dagri. Iya, dan itu masuk putusan ini loh. Betul gitu. Mendagri lo fungsinya ngapain, Wak? Iya, itu ada di putusan ya. Betul gitu, itu satu. Yang kedua, 9 poin tadi itu selain dia ngomongin soal lingkungan dan kaitan sama investasi, batu uji lainnya adalah RPJMN. Yang mana RPJMN kita nih, meskipun masih dalam proses penggodokan dan lain sebagainya, kita punya sejarah lah. Sejarah mencatat RPJMN kental sekali dengan proyek strategis nasional. So lagi-lagi PSN, karena kalau kita ngomongin di luar Jakarta, berapa banyak proyek PSN, berapa banyak itu dibilang outfitness, dan akses warga akan semakin terbatas di situ. Betul. Jadi sebenarnya kalau dari situ kita sama-sama bisa lihat kepentingan siapa yang mau di-build up di Jakarta. Kepentingan warga dan pemulihan Jakarta atau kepentingan kelompok lain. Dan ini udah lumayan bisa diraba-raba
gambaran dari undang-undang DKJ ini ya. Yes. Oke, sebelum kita semakin dalam dan semakin jauh membahas Makin panas, ini karena ini makin semakin dingin. menarik ya, dan semakin dingin. Kita mungkin akan lanjut obrolannya biar gak kepanjangan ke episode selanjutnya kali ya. Di episode selanjutnya kita akan fokus gimana nih nasib warga Jakarta setelah udah nggak jadi lagi ibu kota. Itu project-project yang hanya akan membuat Jakarta dalam keadaan yang semakin buruk. Percuma pindah ibu kota kalau kemudian project-project itu tetap jalan gitu. Tadi ada ambisi misalnya dari presiden yang selanjutnya tadi sempat disinggung sama Jihan, tanggul laut gitu. Itu kan nggak pernah jadi solusi at the end of the day gitu. Ya buktinya tanggul lautnya nambah terus tingginya gitu karena Dian banyak banget reklamasi yang dilakukan tanpa izin. Dan itu diakui sama pemerintah. Bahkan berantem tuh dinas-dinas itu kayak DKPKP sama Dinas Citata untuk ini siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab ini mereka bukan nggak turun, mereka lihat langsung gitu. imajinasinya adalah ruang terbuka hijau gitu ya. Yang saat ini di Jakarta masih 5,2% gitu ya. Yang harusnya 30%. Masih jauh. 20% publik, 10% privat gitu. Tapi itu datanya DLH loh, datanya KLHK justru lebih tragis. Berapa tuh, 3%. Dan itu penurunannya signifikan dalam 2 tahun. Oh ya? Ya. Jadi makanya nih kalau aku mau bocorin dikit ya, DLH itu kan sebel banget sama KLHK. Karena Wow, saya suka nih gosip-gosip pemerintah ini. Indeks lingkungan hidup